Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kucuran nikmat, rahmatnya setiap menit dan setiap detik yang kita lalui. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita, teladan kita, inspirator kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang berbahagia, menjelang bulan Ramadan tiba, maka pantaslah kita untuk mempersiapkan diri kita, karena bulan Ramadan adalah bulan yang begitu agung, yang dimana di dalamnya begitu banyak keistimewaan. Oleh karena itu, kita berkaca dan belajar kepada generasi terbaik, yaitu generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah manusia yang paling jujur, mereka adalah manusia yang paling bersih jiwanya, mereka adalah generasi yang terbaik. Hal ini bukan hanya sebatas sebuah pengakuan belaka, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan khairun nasi qarnin tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya golongan adalah generasiku dan generasi setelahku dan setelahnya dan setelahnya. Generasi yang terbaik adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka lahir dan tumbuh dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah generasi tabiin dan selanjutnya tabiut tabiin. Ada hal yang menarik, bagaimana para sahabat Rasulullah, mereka begitu excited banget, mereka begitu antusias banget dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau kita, tradisi kita menyambut Ramadan itu ya sehari dua hari menjelang mau Ramadan, ya istilahnya ada tradisi munggahan. Kalau dalam tradisi Sunda itu menyambut hari pertama di bulan Ramadan. Mungkin kita hanya sebatas hiruk pikuk pada awal bulan Ramadan saja. Kita menjelang bulan Ramadan 100 hari, sebulan, 2 bulan sebelumnya, mungkin cita rasanya biasa-biasa saja. Mungkin itulah gambaran dari kualitas keimanan kita yang mungkin hanya sebatas retorika belaka, tetapi masih jauh sekali dalam segi pengamalan, dalam segi aksi kita, dalam keseriusan memperbaharui keimanan kita. Digambarkan bagaimana para sahabat Rasulullah memiliki sebuah antusias yang sangat luar biasa. Dijelaskan dalam sebuah kitab Lataiful Ma'arif, kanu yad'ullaha sitata ashhurin an yablughahum syahru Ramadan. Jadi mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sitata ashhurin. Bayangkan, mereka benar-benar berdoa kepada Allah, begitu antusias berdoa, mengharapkan sebuah kedatangan bulan Ramadan agar mereka ditakdirkan, agar mereka ditakdirkan dalam suratan takdir, agar mereka itu bisa sampai ke bulan Ramadan. Karena bagi mereka bulan Ramadan adalah bulan yang sungguh luar biasa, di mana momen-momen ibadah itu begitu dalam, begitu sakral, dan pahalanya begitu berlipat ganda. Setelah bulan Ramadan datang, ya otomatis ini menjadi sebuah gambaran bagaimana keseriusan mereka dalam beramal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka menunggu bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Mereka sudah benar-benar berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan mereka, menyampaikan umur mereka di bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan. Nah, ini sebuah hal yang secara sudut pandang psikologis, ketika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu, excited banget, maka otomatis ketika mereka mendapatkannya, mereka akan bersyukur tiada tara. Nah, ketika bulan Ramadan berlalu, mereka tidak
tidak ada dalam sebuah hiruk pikuk kebahagiaan yang berlebihan, tetapi mereka tetap berdoa kepada Allah, yad'ullaha sitata asyurin an yataqabbalahu minhum. Jadi setelah bulan Ramadan tiba, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar maksimalnya ibadah mereka di bulan Ramadan itu Allah terima semuanya. Lelah mereka dalam beribadah, lelah mereka di dalam membaca Al-Quran, lelah mereka dalam sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu dan sadar bagaimana keistimewaan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini memiliki sebuah keunggulan yang kita maklum bersama. Ramadan adalah di mana Al-Quran yang merupakan sumber inspirasi umat Islam, sumber jalan kehidupan umat Islam, itu diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anu hudal linnas. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, ya, yang dimana Al-Quran itu merupakan sebuah petunjuk bagi umat manusia. Dan tentunya di bulan Ramadan kita tahu bersama dan maklum bersama, sering sekali mendengarkan bahwa di bulan Ramadan itu ada suatu malam yang dimana malam itu begitu spesial, lebih baik daripada 1000 bulan. Jika dikalkulasi ya sekitar 83 tahun. Sebuah keutamaan yang sungguh luar biasa. Lalu dengan melihat keutamaan bulan Ramadan dan juga melihat generasi yang terbaik yang kita harus banyak belajar kepada mereka dalam bukti mereka dalam keimanan, bukti mereka dalam keislaman, bukan hanya di mulut, bukan hanya retorika belaka, keislaman bukan hanya dijadikan sebagai sebuah identitas di KTP belaka, tetapi keislaman, keimanan itu benar-benar mereka hidupkan dalam relung-relung jiwa mereka. Maka yang pertama yang harus dipersiapkan tentunya adalah persiapan fisik, persiapan kesehatan. Kita bisa membayangkan dan kita rasakan bagaimana ketika kita rajin menjaga kesehatan dengan berolahraga, ada sebuah energi positif dalam jiwa kita. Kenapa? Karena dengan olahraga, hormon dopamin kebahagiaan itu istilahnya itu ada dalam tubuh kita sehingga membuat pikiran kita fresh, membuat pikiran kita segar, membuat jiwa kita lapang. Itu dari sudut pandang psikologis. Nah, dalam sudut pandang keagamaan juga olahraga itu merupakan sebuah bukti bahwa kita itu bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan. Sebuah amanah kesehatan yang kita jaga dengan berolahraga. Sehingga kita pun merasakan aura positif kalau kita rutin berolahraga, kita beraktivitas penuh dengan produktif, penuh dengan kesegaran, penuh dengan kebugaran. Dan tentu ketika badan kita sehat, ya, rajin berolahraga, selain secara mental juga sehat. Kenapa? Karena hormon-hormon dopamin yang ada dalam tubuh kita itu diproduksi dengan banyak sehingga aura kebahagiaan itu kita rasakan. Dan dalam beribadah pun tentu kita akan merasakan bagaimana ketika kita sholat dalam keadaan sakit, dalam keadaan istilahnya itu ada keluhan-keluhan di badan kita, kita rasakan agak kurang nikmat gitu kan. Kalau yang udah sepuh mungkin ya encok, sakit lutut dan lain sebagainya, yang dirasakan kan seperti kurang tumanina, ya. Kita sakit gigi, sakit hati, kan ada kurang, ada sesuatu hal yang enggak totalitas kita penghayatannya. Kenapa? Karena ada sebuah rasa sakit, ada sebuah keluhan sakit di tubuh kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita yang sering lalai dan lupa untuk menjaga amanah kesehatan yang Allah sudah berikan. Fa inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya dalam jasad kita itu, dalam jasadmu yang Allah amanahkan, itu ada hak. Hak untuk diapa? Hak untuk dijaga, hak untuk dipelihara kesehatannya dan lain sebagainya. Dan tentunya menjaga kesehatan itu merupakan sebuah bukti syukur kita kan kepada Allah
ya. Seperti halnya kita diberikan sesuatu oleh seseorang, kalau kita menghargai pemberian itu, kan pasti kita akan menjaga dengan baik, kita nggak akan teledor, menyimpannya dan lain sebagainya. Maka kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, ya tentunya sebagai tanda rasa syukur kita adalah tentu dengan menjaganya, merawatnya dengan rajin olahraga, yang tentu tujuannya bukan hanya untuk tujuan sehat belaka, agar kita pun bisa beribadah kepada Allah, ibadah dengan bekerjanya, ibadah dengan rutinitas ritual sholatnya, itulah akan terasa lebih khusyuk. Apalagi di bulan Ramadan yang dimana tentu kita menahan haus, menahan lapar ketika di siang hari, tentu butuh stamina untuk menjaga performa fisik kita agar maksimal dalam beribadah kepada Allah di siang harinya. Di malam harinya tentu tidak bisa kita hanya sebatas mengisi bulan Ramadan ya segitu-gitu aja, numpang lewat aja. Maka inilah yang perlu kita maklumi bersama, dan tentunya yang menjadi motivasi kita, ya sudah kita maklum bersama bagaimana Rasulullah mengingatkan keutamaan mereka yang memiliki sebuah fisik yang kuat, dan tentu ini konteksnya sangat luas sekali. Sering kita dengar dari para asatid kita, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dhaif. Sesungguhnya muslim yang kuat itu lebih baik, ya lebih baik dilihat dari perspektif apapun, dilihat dari sudut pandang apapun. Mukmin yang kuat, mukmin yang sehat, bugar fisiknya, ya dirawat, dijaga kesehatannya, itu lebih baik dan wahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Jadi untuk mendapatkan titel, mendapatkan anugerah cinta Allah itu ya bukan hanya sebatas ritual belaka, tetapi orang yang senantiasa suka berolahraga dengan niat menjaga kesehatan atas nikmat yang telah Allah berikan, itu juga wahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minina dhaif, dari mukmin yang lemah, mukmin yang loyo, mukmin yang letoy, mukmin yang mungkin bahkan bertulang lunak gitu istilahnya, itu menyimpang dari fitrahnya. Pasti itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hal yang menarik juga, ini memotivasi kita semua. Kelanjutan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ihris ala ma yanfauka wasta'in billahi wala ta'zaz. Hei orang-orang muslim, bersemangatlah pada sesuatu yang bermanfaat bagimu, bermanfaat untuk duniamu, bermanfaat untuk akhiratmu, bermanfaat untuk dirimu, keluargamu, kaum muslim seutuhnya. Intinya yang memberikan sebuah kemanfaatan, yang membuka peluang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah, excited lah gitu dalam mendapatkannya. Wasta'in billah, dan senantiasalah meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan kekuatan, agar diberikan petunjuk dalam setiap langkah kita sehingga tidak salah langkah, sehingga sesuatu kemanfaatan yang kita dambakan, yang kita inginkan, itu kita dapatkan tentunya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'zaz, dan janganlah engkau lemah dalam sesuatu yang memberikan kemanfaatan bagimu, ya apalagi di bulan Ramadan. Jangan lemah, jangan loyo, harus punya ambisi, harus punya target ya di bulan Ramadan, agar Ramadan itu kita isi dengan semaksimal mungkin. Dalam sebuah keterangan yang lain bahwa sungguh merugilah mereka yang mereka sudah ditakdirkan, Allah sudah izinkan mereka masuk ke bulan Ramadan, mereka mengisi bulan Ramadan, tetapi ternyata ketika Ramadan sudah lewat, sungguh mereka itu rugi. Kenapa? Karena segala dosa, segala kesalahannya itu tidak Allah ampuni. Mereka tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, hanya sebatas lapar dan dahaganya saja. Nah, poin yang kedua adalah yang perlu kita tanamkan, ya ini tidak semuanya, ini beberapa poin saja, yaitu membangun sebuah kesadaran. Kenapa? Kesadaran itu penting agar kita tidak menyesal di akhir hayat. Kenapa? Karena banyak keterangan yang menjelaskan bagaimana
orang yang sudah Allah takdirkan meninggal dunia mendahulu kita ke negeri akhirat, ternyata banyak keterangan yang menjelaskan mereka itu menginginkan, menambahkan, mengharapkan agar mereka bisa dikembalikan ke kehidupan dunia, kehidupan yang sedang kita jalani ini, waktu hidup yang kita sedang tapaki ini adalah sebuah harapan, adalah sebuah kondisi di mana ternyata orang-orang yang sudah meninggal itu menginginkan kembali agar mereka hidup di dunia yang kita sedang jalani ini. Untuk apa? Untuk memperbaiki amalan-amalan mereka, sholat yang sering tidak khusyuk, sholat yang mungkin sering terlambat, sholat yang mungkin sering bolong-bolong, puasa Ramadan yang mungkin bolong-bolong, nauzubillahi min dzalik, menyia-nyiakan umur, kesehatan dan lain sebagainya. Mereka menyesal dengan kelalaian itu semua. Maka jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang yang menyesal di akhirat kelak karena sudah menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan, menyia-nyiakan surprise dan door prize di bulan Ramadan untuk mereka yang bersungguh-sungguh. Maka ini sangat relate banget dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sihataka qabla mautika. Jadi sehatmu sebelum sakitmu, pergunakanlah mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, jagalah itu semua dengan sebaik-baiknya, beramal dengan sebaik-baiknya yang kita bisa, ya. Wahayataka qabla mautika, pergunakanlah umurmu, kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Kenapa? Karena sebanyak apapun manusia memiliki harta benda, terus mereka ingin memanjangkan umurnya, mereka tidak akan bisa. Bahkan mengeluarkan uang sebanyak apapun, ingin ditambah kuota kehidupannya, mereka nggak akan bisa. Kenapa? Karena kematian merupakan sebuah takdir yang ditetapkan oleh Allah, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Maka pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika masih diberikan rizki umur di bulan Ramadan, maka jangan sampai umur sia-sia, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan berlalu begitu saja tanpa kita memaksimalkan kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika sudah tiada, harta yang kita kumpulkan, aset yang kita kumpulkan, dan lain sebagainya dari dunia, bahkan anak yang kita cintai, istri yang kita cintai, ketika kita masuk liang lahat, sungguh manusia yang paling cinta sekalipun kepada kita, mereka nggak akan mau dikubur hidup-hidup bersama kita. Itulah sebuah kenisbian, sebuah cinta yang terbatas. Maka satu hal yang akan menemani kita, akan memudahkan urusan kita setelah kematian adalah amal-amal yang kita lakukan selama hidup di dunia. Dan juga harus ditanamkan dalam diri kita bahwa Ramadan harus menjadi sebuah kesadaran bahwa bulan Ramadan adalah momen langka kita meraup pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena lipat gandanya pahala yang luar biasa di bulan Ramadan jangan sampai kita sia-siakan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sesungguhnya mereka yang cerdas sebenarnya adalah bukan mereka yang jago melipat gandakan uang dalam perspektif agama Islam, dalam sudut pandang Rasulullah. Bukan yang cerdas itu punya IQ 200, 300, 400 sampai 1000 contohnya. Bukan mereka yang pakar ekonomi dan lain sebagainya, dan juga bukan mereka yang pandai berretorika tentang masalah agama, masalah dalil, tidak. Karena bisa jadi, ya, banyak sekali manusia yang mengucapkan sesuatu kebaikan, mendakwakan sesuatu kebaikan, tapi lupa akan dirinya sendiri, lupa untuk beramal. Itu juga termasuk orang-orang yang rugi. Bahkan
kemurkaan Allah datang bagi mereka yang banyak berkata-kata kebaikan tapi lupa untuk mengamalkan, sering menyuruh orang untuk bertakwa, untuk meningkatkan iman, tapi lupa dalam kesendirian mereka untuk meningkatkan keimanan dan amal-amalannya. Jadi al-kaisu mandana nafsahu, yang cerdas itu adalah yang bisa menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima badal maut, dan mereka beramal fokus semuanya diniatkan agar mereka bisa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang mereka lakukan. Demikian sahabat beberapa poin yang menjadi sebuah hal yang penting untuk kita, yaitu menjaga kesehatan kita dengan berolahraga, ya, agar stamina kita full power dalam bekerja di bulan Ramadan dalam rangka ibadah mencari rezeki yang halal, dan juga ibadah-ibadah yang sifatnya ritual agar stamina kita tetap terjaga, dan tentu ini akan membantu kehusuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menyadarkan diri kita bahwa bulan Ramadan ini bisa jadi adalah bulan terakhir, Ramadan terakhir yang kita jalani. Kita tidak tahu bagaimana takdir kita ke depan, dan tentunya kita harus menyadarkan diri bahwa bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang langka untuk kita meraup pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Demikian sahabat, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam keimanan dan ketakwaan. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam bekerja, dalam beramal, dalam hal-hal kebaikan apapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.